Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Kamis 17 April 2025 melakukan perkuliahan mata kuliah MPK kualitatif. Mata kuliah ini kembali berlangsung secara offline maupun tatap muka di kelas dan dilanjutkan dengan perkuliahan yaitu presentasi kelompok 5 mengenai MPK kualitatif. Nah, anggota dari kelompok 5 yaitu terdiri dari Rabtu Putihat Azharani, Ina Sitiani, Muammar Aziz Fajari, Salma Kauzariska, Abdul Ajib, Sylvia Maharani, dan Silva Mimul Mubarakah. Pada materi pertama yaitu mengenai jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomenologi secara etimologis yaitu berasal dari fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani yaitu phainestai ataupun artinya menampak, dan sinonim dari kata kerja yaitu tampak, terlihat, sama karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai cahaya, maka secara harfiah fenomenologi diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Tujuan dari fenomenologi yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang suatu fenomena melalui pengalaman khusus dari manusia atas fenomena tersebut untuk dapat lebih memahami pengalaman yang berada di dunia kehidupan. Karakteristik dari penelitian fenomenologi yang pertama yaitu ada berfokus pada pengalaman subjektif. Yang kedua ada deskriptif dan introspektif. Yang ketiga ada reduksi fenomenologis ataupun epok C. Yang keempat ada reduksi eidetik. Yang kelima ada konstitusi makna. Yang keenam ada intensionalitas kesadaran. Yang ketujuh ada interpretatif dan holistik. Nah, metode pengumpulan data penelitian fenomenologi yang pertama yaitu adalah purposeful sampling, yaitu memilih partisipan yang memiliki pengalaman tentang fenomena yang sedang diteliti. Nah, yang kedua yaitu wawancara, baik wawancara terbuka maupun wawancara semi terstruktur, yang biasanya dilakukan lebih dari satu kali dan direkam untuk melengkapi atau memvalidasi data tersebut. Kemudian ada analisis data penelitian fenomenologi. Ada dua pendekatan yang utama. Yang pertama dari metode Colizzi dan kedua ada interpretatif fenomenological. Materi berikutnya yaitu mengenai pengertian penelitian kritis. Penelitian kritis merupakan penelitian yang memusatkan pada persoalan-persoalan yang terdapat unsur-unsur kesenjangan sosial, manipulasi dari penguasa, dan penindasan sosial yang dialami oleh masyarakat. Model penelitian ini berkembang dari teori kritis, feminis, ras, dan pasca modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Nah, tujuan dan ciri khas penelitian kritis yaitu tujuannya dari penelitian ini tidak semata untuk mengkaji dunia sosial, tetapi juga untuk mengubahnya. Penelitian kritis dilakukan untuk menyibak mitos, mengungkap kebenaran yang tersembunyi, dan membantu masyarakat untuk mengubah kehidupan mereka sendiri. Secara spesifik, kelompok yang tertindas adalah kelompok dominan. Kemudian, ciri khas penelitian kritis yang pertama adalah menggunakan pendekatan teori ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Yang kedua, teori kritis pada dasarnya adalah konstruktivisme. Dan yang ketiga, penelitian kritis menggunakan pendekatan studi kasus, kajian terhadap suatu kasus, kajian yang bersifat mendalam. Kemudian ada karakteristik penelitian kritis. Yang pertama adalah pemberdayaan individu, kedua menentang ketidakadilan, ketiga usaha transformatif non-politis, yang keempat memihak perubahan positif, yang kelima awal tindakan politis, yang keenam lebih dari sekedar pengetahuan, yang ketujuh berbasis kesadaran diri, yang kedelapan memperjuangkan emansipasi, dan yang terakhir memahami ideologi dalam praktik sosial. Materi berikutnya yaitu mengenai pengertian penelitian konstruktivis. Penelitian konstruktivis adalah sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada cara individu untuk membangun pengetahuan dan makna melalui pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan proses refleksi yang mendalam.
Pendekatan ini berpijak pada paradigma konstruktivisme yang merupakan sebuah pandangan filosofis dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan yang menegaskan bahwa realitas bersifat subjektif dan dibentuk melalui proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Terdapat 4 poin tujuan pada karakteristik penelitian konstruktivisme. Yang pertama yaitu memahami proses konstruktivisme. Yang kedua, menggambarkan keberagaman pengalaman manusia. Yang ketiga, menghasilkan pengetahuan konstekstual. Yang keempat, mendorong transformasi. Kemudian ada karakteristik penelitian konstruktivis. Yang pertama adalah subjektivitas penelitian dan partisipan. Yang kedua, makna dibangun secara bersama. Yang ketiga, kontekstual dan dinamika. Yang kelima, ada refleksi kritis. Nah, materi terakhir yang disampaikan yaitu tentang paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis yaitu memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap social meaningful action melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan, memelihara, dan mengelola dunia sosial mereka. Itulah materi yang disampaikan oleh kelompok 5 pada mata kuliah MPK kualitatif, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.